Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia terhebat dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada baginda tercinta kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya termasuk kita semua. Amin. Ayah, bunda, bapak, ibu, guru, dan teman-teman yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan kultum tentang sejarah puasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat untuk berpuasa. Selama 1 bulan penuh, pada bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk menunaikannya. Sahabat Siroja semua, bagaimana awal mula puasa dilakukan dan kapan sejarah puasa Ramadan pertama kali diwajibkan? Kita simak bersama ya. Ayah, bunda, bapak, ibu, guru, dan teman-teman yang saya hormati, sejarah puasa Ramadan menurut Imam Al-Qurtubi seperti yang dikutip dalam buku Misteri Bulan Ramadan karya Yusuf Burhanuddin menyatakan bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah orang pertama yang berpuasa pada bulan Ramadan. Nabi Nuh melakukannya setelah turun dari bahteranya setelah badai menghantam negeri kaumnya. Puasa pada zaman Nabi Nuh dilakukan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas keselamatan dirinya dan kaumnya dari badai dan banjir. Sementara itu, saat Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah pada masa hijrah, beliau melihat orang-orang Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nabi Muhammad kemudian bertanya kepada salah satu dari mereka tentang alasan berpuasa. Dan orang Yahudi menjawab bahwa mereka berpuasa sebagai bentuk syukur karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya dari serangan Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam kemudian berpuasa pada tanggal 10 Muharram sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW kemudian menjelaskan peristiwa tersebut kepada umatnya dan memerintahkan umat Islam untuk juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Hadirin rahimakumullah, awalnya siapapun yang ingin berpuasa boleh melakukannya, dan siapapun yang ingin membatalkan puasanya diperbolehkan, dan hanya perlu menggantinya dengan memberi makan orang miskin. Namun akhirnya Allah memerintahkan seluruh umat yang sehat dan tidak dalam perjalanan untuk berpuasa dan tidak boleh memilih untuk berbuka hingga matahari terbenam. Bagi mereka yang lanjut usia, masih diberikan keringanan untuk berbuka dengan syarat tetap memberi makan orang miskin. Hal ini disebutkan dalam ayat yang tertulis, "Fama syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Ayah, bunda, bapak, ibu, guru, dan teman-teman yang saya hormati, sebelum turunnya ayat yang mewajibkan puasa Ramadan, umat Islam biasa berpuasa wajib pada tanggal 10 Muharram atau yang dikenal dengan hari Asyura. Pertama kali diwajibkan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi umat muslim terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW baru saja menerima perintah untuk mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke arah Masjidil Haram di Makkah. Perlu kita pahami bahwa hukum syariat Islam tidak serta-merta langsung turun serentak ketika agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW hadir, akan tetapi semuanya bertahap sesuai dengan konteks dan faktor masa itu. Begitupun pelaksanaan puasa Ramadan diwajibkan bagi umat Islam saat itu dilakukan secara bertahap. Tujuan syariat Islam diturunkan sedikit demi sedikit, yakni agar umat Islam tidak kaget dan langsung merasa berat ketika menjalankannya. Itulah kenapa setiap syariat memiliki sejarahnya masing-masing, salah satunya puasa Ramadan. Ayah, bunda, bapak, ibu, guru, dan teman-teman yang saya hormati, puasa bagi umat Islam memiliki makna yang sangat mendalam dalam rangka penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa tidak hanya ibadah yang memerlukan peran fisik, tetapi juga memerlukan kesehatan batin.
bahkan mampu menyempurnakan batin menjadi hamba yang bertakwa. Takwa yang merupakan muara akhir dari perintah puasa dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian berpuasa. Hadirin rahimakumullah, demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semua. Selamat berbuka, semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.